Saya di sini akan menerangkan mengenai teori penawaran Islami. Menurut Minardi, penawaran itu adalah jumlah produk tertentu pada saat tertentu. Ataupun menurut Lipsi, makin tinggi harga suatu produk, maka semakin besar juga jumlah produk yang akan ditawarkan. Dengan catatan faktor lain itu harus sama atau ceteris paribus. Jadi penawaran adalah jumlah barang ataupun jasa yang tersedia yang dapat ditawarkan oleh produsen ke konsumen pada setiap tingkat harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Adapun harga suatu barang itu adalah faktor yang paling penting untuk menentukan penawaran barang. Oleh karenanya, teori penawaran itu atau supply selalu memfokuskan perhatiannya terhadap hubungan antara tingkat harga maupun dengan jumlah barang yang ditawarkan. Adapun menurut Ibnu Khaldun berpendapat tentang penawaran bila penduduk kota itu memiliki makanan berlebih dari yang mereka butuhkan, yang mengakibatkan harga makanan menjadi murah. Tapi di kota kecil dan makanan sedikit, maka harga bahan makanan akan tinggi. Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga tersebut itu akan naik. Namun bila jarak antar kota dekat dan aman, akan banyak barang yang diimpor dan ketersediaan barang itu melimpah sehingga harga akan menjadi turun. Dari yang saya sampaikan tadi itu dapat disimpulkan bahwa teori penawaran itu apabila harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan juga bertambah, dan apabila harga turun maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan menjadi sedikit. Materi yang kedua yaitu pengaruh zakat terhadap penawaran. Dalam bidang ekonomi, zakat sendiri itu mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada seseorang dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan kepada orang miskin. Pengaruh zakat sendiri itu terhadap penawaran itu dapat dilihat dari dua sisi ya. Yang pertama itu melihat pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap penawaran. Dalam hal ini dapat dicontohkan dalam zakat perniagaan, ataupun di sisi lain yaitu pengaruh zakat yang produktif. Yang dimaksud produktif itu alokasi zakat kegiatan produktif dari mustahik terhadap kurva penawaran. Zakat yang dikenakan kepada hasil produksi sendiri itu adalah zakat perniagaan. Pengenaan zakat perniagaan yang memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan pengenaan pajak penjualan. Dalam konsep Islam juga zakat perniagaan itu juga dikenakan bila terpenuhi dua hal ini. Yang pertama itu nisab atau batas minimal harta yang menjadi objek zakat, yaitu setara dengan 96 gram emas. Yang kedua ada haul atau batas minimal waktu harta tersebut dimiliki, yaitu 1 tahun. Dapat diketahui bahwasanya apabila nasab dan haul sudah dipenuhi maka itu perusahaan wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu kurva penawaran jangka pendek. Pada kurva, tampak bahwa MC, MR, dan AVC pada setiap harga yang di atas P1, maka berapapun penjualan yang dilakukan produsen, harga yang melebihi AVC, maka produsen masih mendapatkan laba positif. Apabila harga berada pada saat MC sama dengan AVC, maka titik perpotongan disebut titik impas dan hanya mencapai BEP. Untuk mendapat keuntungan optimal, produsen akan beroperasi jika MC sama dengan MR. Pada kurva tersebut, untuk kurva penawaran jangka pendek dari sektor industri secara keseluruhan dapat dirumuskan lewat penjumlahan horizontal seluruh kurva penawaran jangka pendek masing-masing perusahaan. Pada kurva MCA, perusahaan hanya memproduksi Q1 jika harga yang berlaku adalah P1. Dan bila harganya P2, perusahaan akan memproduksi sebesar Q2.
Hal ini berlaku untuk produsen kedua yang berproduksi pada Q1 apabila harga yang berlaku P1. Begitu juga dengan bila harga berada di P2, maka produsen kedua akan memproduksi Q2. Jika diasumsikan industri yang sama, hanya produsen A dan B, jadi penambahan secara horizontal merupakan penawaran industri. Marginal cost dan kurva penawaran. Marginal cost atau MC biasa disebut biaya marginal, merupakan biaya yang perlu ditambahkan untuk dikeluarkan ketika menambah produksi sebanyak 1 unit output. Kurva marginal cost akan memotong dari bawah kurva average total cost pada titik minimalnya. Titik Q2 adalah jumlah output pada saat VC dengan rental cost per unit atau R. Kemudian titik Q3 adalah jumlah output pada saat ATC mencapai titik minimalnya, yaitu titik di mana kurva MC memotong dari bawah kurva ATC. Titik Q1 adalah jumlah output di mana kurva MC mencapai titik minimalnya, yaitu pada saat perubahan return to scale kurva variable cost yang juga perubahan return to scale kurva total cost. Perusahaan akan memaksimalkan keuntungan dengan memperhatikan tingkat outputnya. Artinya, harga harus sama dengan marginal cost. Selama jumlah biaya lebih besar daripada nilai minimal harga variabel rata-rata atau yang disebut dengan AVC, Average Variable Cost. Apabila kondisi kedua hal tersebut terpenuhi, maka hal itu yang disebut dengan kurva penawaran. Jika jumlah yang ditawarkan itu bernilai nihil, hal tersebut disebabkan oleh tingkat harga di bawah minimal. Ketika tingkat harga sama dengan AVC, maka jumlah yang ditawarkan bernilai Q2. Penawaran di atas menunjukkan pada kurva MC. Contohnya, apabila ATC sama dengan tingkat harga, maka jumlah yang ditawarkan menjadi Q3. Jadi, kurva marginal cost yang berada di atas AVC disebut dengan kurva penawaran. Baik, materi selanjutnya adalah surplus produsen. Surplus produsen ini itu suatu kelebihan pendapatan atau sebuah keuntungan yang diperoleh suatu produsen tersebut karena mereka beroperasi pada suatu pasar komoditas, atau bisa disebut juga tuh keuntungan yang dicapai produsen itu ketika mereka dapat menjual barang yang melebihi harga terendah yang bersedia mereka terima. Keuntungan tersebut juga diperoleh karena tingkat harga pasar dari barang itu yang ditawarkan. Surplus produsen ini terjadi ketika harga pasar itu suatu barang yang melebihi biaya marginal produksi barang tersebut. Ini berarti produsen mendapatkan keuntungan dari setiap unit yang dijual di atas harga terendah yang bersedia mereka terima. Surplus produsen ini itu sangat tergantung pada bentuk fungsional dari fungsi penawaran. Jadi sehingga perubahan kebijakan pemerintah itu terhadap penawaran suatu barang dalam pasar akan mempengaruhi surplus produsen tersebut. Hal ini yang menjadi dasar dari kajian ini untuk melebihi efek kesejahteraan akibat dari subsidi tersebut. Surplus produsen sering dikaitkan dengan surplus konsumen karena surplus konsumen ini adalah suatu keuntungan tambahan yang diperoleh konsumen dari membeli produk dengan harga lebih rendah dari yang mereka bersedia untuk dibayar. Baik, selanjutnya ada sebuah gambar di atas yang berisi ada price, harga, Pmax, PE, Pman, lalu supply curve atau bisa disebut kurva penawaran. Lalu ada demand curve atau kurva permintaan dan kualitas. Nah, di dalam tersebut ada consumer surplus atau surplus konsumen, dan di bawahnya ada producer surplus atau surplus produsen. Nah, dalam istilah matematis, surplus produsen itu dapat dihitung menggunakan rumus
yaitu surplus produsen sama dengan setengah kali QE kali kurung buka PE dikurangi P min kurung tutup. Jadi QE tersebut adalah jumlah suatu barang yang dijual, lalu PE itu harga pasar, dan P min itu adalah harga minimum yang bersedia diterima oleh produsen tersebut. Contoh, misal ada seorang petani bersedia menjual 1 kg beras dengan harga 5.000, namun harga pasar saat ini itu naik jadi 6.000 per kilogram. Dalam hal ini petani memperoleh surplus produsen sebesar 1.000 per kilogram. Jadi begitu. Karena kurva penawaran mengukur harga minimum yang diperlukan oleh pemasok untuk memproduksi dan menjual produk tersebut, jadi mereka itu menerima jumlah berapapun di atas harga minimum akan menjadi nilai tambah bagi produsen tersebut. Jadi di area di atas kurva penawaran pasar dan di bawah harga pasar pengukur surplus produsen di pasar tersebut diwakili oleh area surplus produsen di dalam grafik tersebut. Jadi penurunan harga jual akan menyebabkan surplus produsen itu menurun. Sebaliknya, kalau kenaikan harga akan meningkatkan surplus dan memberikan insentif untuk memberikan lebih banyak barang. Seorang produsen akan mencoba meningkatkan surplus produsennya itu dengan mencoba menjual lebih banyak dan dengan harga yang lebih tinggi. Namun tidak mungkin untuk meningkatkan surplus produsen itu tanpa batas. Jadi karena ini harga yang lebih tinggi akan menyebabkan permintaan barang itu semakin turun. Sebagai alternatif, perusahaan itu dapat mengenakan diskriminasi harga di antara beberapa kelompok atau konsumen untuk mengoptimalkan lagi surplus produsennya. Berikut ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi surplus produsen, yaitu yang pertama ada perubahan harga pasar. Jika harga pasar meningkat, surplus produsen juga akan meningkat. Yang kedua ada perubahan biaya produksi. Jika biaya produksi menurun, maka surplus produsen malah akan meningkat. Yang ketiga ada perubahan teknologi. Peningkatan teknologi ini dapat mengurangi biaya produksi sehingga meningkatkan surplus produsen tersebut. Yang keempat ada perubahan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini seperti subsidi atau pajak dan dapat mempengaruhi surplus produsen tersebut. Jadi pentingnya surplus produsen ini merupakan indikator kesejahteraan produsen. Semakin besar surplus produsen itu semakin tinggi tingkat kepuasan produsen tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa pasar berfungsi dengan baik dengan harga yang mencerminkan biaya produksi dan permintaan konsumen tersebut. Jadi kesimpulannya itu surplus produsen adalah konsep penting dalam ekonomi yang membantu memahami kesejahteraan produsen tersebut dan efisien pasar. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi surplus produsen tadi, kita dapat menganalisis dampak perubahan pasar dan kebijakan pemerintah terhadap produsen. Sekian, terima kasih.